Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sobat Jawara dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara membuat soal online untuk siswa yang belajar di rumah karena anjuran pemerintah bahwa kita harus tetap belajar di rumah selama 14 hari ke depan dan kemungkinan akan ditambah harinya. Baik, untuk mengantisipasi pembelajaran tetap dilakukan di rumah, maka kita sebagai seorang guru dituntut untuk kreativitas dalam membuat berbagai macam inovasi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya membuat soal online berbasis web. Kemudian dari soal online ini akan disebarkan ke WA group kelas masing-masing dan nanti kita akan mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakannya. Mungkin itu selintas mengenai penjelasan soal online. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat tutorialnya dan jangan di skip video ini. Baik, langsung kita buka browsernya. Setelah buka browser, langsung kita ketikkan di sini adalah Google Form. Google Form. Huruf kecil. Google Form. Google Form. Kita klik enter. Nah, salah satu layanan Google Form bisa kita nikmati kalau misalkan kita sudah memiliki email Gmail. Jadi bagi rekan-rekan yang belum memiliki Gmail, silahkan daftarkan dulu akunnya, baru kita bisa membuat Google Form ini. Nah, setelah terbuka, maka kita masuk ke dalam Google Form yang paling bawah untuk melakukan login. Nah, setelah login, maka tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana langkah membuatnya? Langkah membuatnya adalah kita klik tanda tambah pada pojok kiri. Nah, ini tanda tambah, kita klik. Kita tunggu sampai terbuka dengan sempurna. Nah, setelah terbuka, ini adalah halaman untuk membuat soalnya. Namun ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan pada halaman ini agar bisa menampilkan kuis atau menampilkan soal pada Google Form ini. Nah, caranya seperti apa? Setelah terbuka lembar formnya, kita masuk ke setting. Kemudian di sini ada quiz. Nah, di sini yang harus rekan-rekan lakukan adalah mengaktifkannya. Kita klik. Kemudian kita masuk ke general, kita pengaturan. Yang ini kita jangan centang, yang ini juga kita jangan centang. Kemudian hasilnya, untuk melihat hasilnya kita centang. Kemudian presentasinya kita show progress bar. Kemudian kita acak soalnya. Kemudian di sini adalah konfirmasi message. Artinya apa? Artinya adalah ketika siswa sudah mengerjakan, maka akan kita berikan ucapan apa. Nah, contoh ketika siswa selesai mengerjakan, saya akan memberikan ucapan selamat, maaf huruf besar, selamat ya sudah mengerjakan hashtag lockdown. Nah, jadi ketika siswa selesai mengerjakan, maka akan muncul ucapan selamat ya sudah mengerjakan hashtag lockdown. Nah, kemudian kita klik quiz, kita lihat. Nah, setelah selesai melakukan pengaturan, maka kita klik save. Sudah tersimpan. Nah, artinya apa? Google Form ini langsung tersimpan otomatis. Jadi kita tidak usah melakukan klik save atau apa. Jadi selesai save-nya itu berkala gitu. Jadi setelah selesai mengerjakan maka akan tersimpan secara otomatis. Nah, di sini kita beri nama. Di sini kan ada di pojok kiri ini untitled form. Jadi kita kasih nama, kita rubah judulnya atau tes soal online. Ini nama filenya. Jadi rekan-rekan bisa membuatnya. Kemudian di sini adalah cara untuk mengerjakannya. Nah, di sini bisa menggunakan judul.
tes soal online. Form deskripsinya kerjakan secara berurutan. Kemudian kita klik ke bawah. Nah, di sini kan kita dituntut untuk menanyakan kepada siswa yang akan mengerjakan namanya siapa dan kelas berapa. Di sini kita rubah dari multiple choice, lihat, perhatikan. Multiple choice ini kita rubah ke dalam bentuk short answer. Nah, kemudian di untitled question kita rubah menjadi siapakah, huruf besar, siapakah nama kamu. Kemudian si siswa akan mengisi. Nah, langkah yang paling penting adalah required-nya. Required ini harus kita nyalakan. Kenapa? Artinya apa? Kalau required-nya kita nyalakan, siswa sebelum mengisi nama tidak akan bisa menjawab soalnya. Jadi, siswa dituntut wajib mengisi namanya. Jadi, kita nyalakan dulu required-nya. Kemudian, setelah menanyakan nama, kita akan menanyakan kelas. Nah, caranya, kita klik tanda tambah, maka akan muncul di bawahnya. Nah, kita rubah lagi dari multiple choice menjadi short answer. Kemudian questionnya kita ketikkan kelas berapa sih kamu. Nah, ini kreatif masing-masing ya. Nah, jangan lupa required-nya itu dinyalakan. Agar apa? Agar ketika siswa belum mengisi nama dan belum mengisi kelas, maka tidak bisa berpindah ke lembar soal. Nah, setelah selesai mengerjakan seperti ini, kita akan langsung masuk ke lembar soal. Nah, bagaimana cara menambah lembar soalnya? Ini adalah question pada lembar pertama. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik add section. Nah, ini adalah section kedua. Kemudian di sini kita ketikkan lagi kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Sini ya kita bisa kasih imbuhan, jangan nyontek ya, Setelah selesai seperti ini, kita tambahkan add question. Di sini salah satu kelemahan dari Google Form adalah tidak bisa memberikan soal dalam bentuk jawaban pendek. Jadi hanya untuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini setelah selesai langsung kita klik. Ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Maksudnya jangan dirubah lagi karena kan kita menggunakan pilihan ganda. Maka selanjutnya kita siapkan soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Nah, di sini adalah contoh soalnya, biar nanti saya perbesar dulu. Saya sudah membuat soal sebanyak 25 soal. Nah, kemudian kita masuk ke penyajian data. Kita kopikan soalnya. Kemudian kita ketik Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, jawabannya, pilihannya, kita blok semuanya. Kemudian kita kopikan. Kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, di sini sudah ada. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Jadi nanti dalam soal itu sudah disajikan pertanyaan seperti ini. Penyajian data dapat dilakukan dengan diagram berikut ini, kecuali di sini ada diagram baris, diagram batang, diagram barok, atau diagram lingkaran. Nah, ini harus kita nyalakan required-nya. Kenapa? Karena supaya ketika si anak belum mengerjakan soal nomor 1 tidak bisa berpindah ke soal nomor 2. Sini boleh kita tambahkan 1 titik atau nomor 1. Kemudian agar jawabannya bisa tertampil, maka kita kasih answer key. Answer key ini nilainya misalkan pilihan ganda, setiap yang benar kasih nomor 1 atau 1 nilainya. Nah, kemudian di sini jawabannya apa nih?
dari pertanyaan ini agar nanti pada saat terakhir siswa bisa melihat langsung, oh saya benar, oh saya salah, oh ternyata saya benar satu ya, oh saya ternyata benar dua ya pada saat terakhirnya. Nah, balik lagi pertanyaannya, penyajian dapat dilakukan dengan diagram berikut kecuali contohnya diagram garis, diagram batang, diagram balok, atau diagram lingkaran. Jawabannya adalah balok. Kita klik, maka jawabannya ini. Jadi kalau misalkan siswa menjawab yang soal yang A, maka akan salah karena kita sudah memiliki jawaban bahwa nomor 1 jawabannya adalah diagram balok. Kemudian kita setelah selesai kita klik down. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Saya ulang sekali lagi. Ini kita akan buat soal nomor 2. Caranya seperti apa? Caranya kita klik tambah add section. Nah, kita buka soal yang sudah kita buat. Nah, data nomor soal 225. Soalnya seperti ini. Kita cari soal yang agak mudah. Nah, ini contoh nomor 2. Jadi ini data nomor 2 untuk menjawab soal nomor 5. Kita kopikan. Nah, kita bisa klik enter di sini. Kita bisa spasi. Terus jika ingin dikebawahkan. Nah, kemudian kita menyentuhkan jawabannya. Kita klik. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa yang tercatat dalam data tersebut adalah, berarti ini kita copy lagi, masuk ke dalam bagian soal. Kemudian kita ketik di bawahnya atau kita spasi sampai si kursornya berada di bawah. Kemudian kita Ctrl V. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian kita kopikan jawabannya. Kemudian kita masuk lagi, kita klik, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini ada soal nomor 2. Jadi soalnya data untuk soal nomor 2 sampai nomor 5. Berikut ini adalah tinggi badan siswa kelas 6 SDN Tambakromo dalam sentimeter. Jadi ada 140, kemudian 103 dan sebagainya. Banyak siswa yang dicatat dalam nilai tersebut adalah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, jawabannya mungkin ya, saya malas ngitungnya. Jadi banyak siswanya. Nah, untuk langkah selanjutnya, recordnya adalah dinyalakan. Kenapa dinyalakan? Karena supaya ketika siswa tidak selesai atau tidak mengerjakan soal ini, maka tidak bisa ke section selanjutnya. Kemudian kita klik answer key, kemudian kita kasih nilai 1 dan kita kasih jawaban misalkan 15. Kemudian kita klik done. Nah, lakukan seperti ini sampai selesai. Kemudian setelah selesai, kita bisa melihat hasil pekerjaan kita dengan cara melihat tanda mata pada preview ini. Kita klik. Nah, ini soalnya. Kita klik next. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena belum terisi. Nah, itulah fungsinya tombol required tadi. Contoh kita masukkan nama Doni. Kemudian kelasnya kita klik 5. Kemudian kita klik next. Maka baru bisa masuk ke dalam soalnya. Nah, contoh. Nyajian data kecuali. Nah, tadi kan saya mengisi diagram balok. Coba saya salahkan jawabannya menjadi diagram baris. Kemudian ini jawabannya ini, misalkan. Maka kita tinggal submit jawaban atau siswa tinggal klik submit. Nah, otomatis siswa akan dihadapkan pada hal seperti ini. Nah, siswa bisa melihat hasil skornya dengan cara klik view score. Wah, Doni, kelas kamu ternyata jawabannya salah ini. Ini juga salah. Nah, jawaban yang benarnya adalah diagram balok. Dan jawaban yang benarnya untuk yang D adalah
Isiannya 15. Nah, anggaplah kita selesai mengerjakan soal online ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita close lagi, kita balik lagi sini. Lalu bagaimana caranya kita menyebarkan ini ke dalam WA group? Nah, caranya kita klik send. Maaf sebelumnya, saya akan menunjukkan siapa saja yang sudah mengerjakan dengan cara klik respon. Jadi klik respon. Kemudian di sini kita bisa klik tanda create spreadsheet. Kemudian kita create untuk melihat hasil siapa saja anak yang sudah mengerjakan. Nah, di sini sudah ada nih tanggal 26 Maret 2020 pada jam 14.28. Skornya ini kosong dari 2 soal. Namanya adalah Doni, kelas 5, dan ini soalnya. Jadi ini adalah jawaban dari si Doni, maka terus nanti dari setiap kelas akan terlihat siapa saja yang mengerjakan, jam berapa, dan nilainya berapa. Jadi guru dengan mudah bisa menentukan nilai, oh ternyata siswa ini yang aktif mengerjakan ketika diberikan soal. Ini seperti itu. Nah, itu cara melihat hasil dan cara melihat siapa saja yang sudah mengerjakan soal online. Kita close lagi. Langsung kita ke bagaimana caranya membagikan link ini ke dalam WA group. Nah, kita di sini ada tombol send. Kita klik send. Kemudian di sini kita tanda link ini, kita klik. Nah, ini kan panjang nih. Bisa kita perpendek dengan cara shorten URL. Nah, jadi link ini di-copy, kemudian disebarkan atau dipaste di grup sekolahan atau grup kelas. Nanti dengan sendirinya, otomatis ketika siswa mengklik link ini, maka siswa akan masuk ke dalam form yang sudah kita buat tadi. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Bagi rekan-rekan yang masih bingung atau masih ingin bertanya, silahkan klik di kolom komentar. Kemudian bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share agar informasi ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan, karena subscribe itu gratis. Dan sekali lagi, subscribe itu juga merupakan ibadah. Tetap dukung kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jawara Honorer pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.